rukun-rukun tajwid atau inti-inti tajwid. Rukun daripada tajwid itu ada 4. Yang pertama, mengetahui tempat-tempat keluarnya huruf. Yang kedua, mengetahui sifat-sifat huruf. Maksudnya mengetahui itu ya mempelajari lah. Nomor 3, mengetahui hukum yang terjadi ketika suatu huruf bertemu atau berhadapan dengan huruf yang lain. Seperti panjang, pendek, idhar, idgham ya. Ya, umpamanya orang mengatakan may yaqulu, asalnya itu man, nun mati disukun menjadi man, tapi karena bertemu ya menjadi may ya. Perubahan terjadi karena bertemu huruf lain. Demikian ikhfa, asalnya min terus ketemu kum menjadi ming ya. Atau izhar ya, juga tebal tipis seperti mir, mestinya tipis karena mati jatuh setelah kasroh, tapi bertemu shad akhirnya berubah menjadi tebal, mil shad ya. Termasuk juga mat ya, asalnya 2 harokat, begitu bertemu dengan hamzah menjadi ya. Nah, justru rukun yang ketiga ini yang paling meramaikan ilmu tajwid, padahal sebenarnya inti daripada inti yaitu zat huruf itu sendiri, yaitu makhraj dan sifatnya lebih dahulu dikenal. Baru setelah huruf bertemu dengan huruf, karena makhrajnya ada kedekatan atau sifatnya ada kedekatan, maka menjadi mutaqariban, adakannya idgham, adakannya tidak. Ada mutajanisen yang makhrajnya sama, sifatnya beda ya. Ada yang sama persis menjadi mislen, diidghamkan ya. Ya. Rukun yang keempat, melatih lisan untuk praktek membaca. Yani setelah diajarkan oleh guru, langsung dilatih. Ketika murid tahu bahwa dia ada kesalahan di dalam mengucapkan satu huruf, namanya dia mengucapkan ha terlalu samar, lahum jadi laum ya. Setelah itu dia terus melatih setiap ketemu hak, dihati-hati. Baca ha kurang ada anginnya, bismillahirrahmanirrahim, mestinya bismillahirrahmanirrahim ya. Mengetahui bahwa ternyata dia ukuran panjangnya kurang atau kelewat ya, terus dilatih terus. Ada yang mengatakan bahwa jadi melatih lisan untuk praktek membaca 3 tingkatan tadi bisa ditambah sendiri 1 tingkatan lagi dengan sering mengulang-ulang dan banyak berguru tahtib secara musyafahah, lebih pelan, berhadapan ya, kemudian kepada guru tajam-tajam makhrajnya, lebih yang benar-benar ahli dalam ilmu. Tapi sebenarnya tingkatan ini tidak dianjurkan untuk pembacaan sehari-hari. Semuanya guru itu keahliannya tingkatan ini hanya itu untuk mengajar pemula. Ada guru Al-Quran ya, hanya keahliannya itu metode sesungguhnya menghafal. Bacaan itu kalau terlalu pelan itu tidak seberapa itu akan mengorbankan betulkan tajwidnya, tapi akan ada salah bagaimana menghafal cepat, ada kerugian. Ada guru metode pertama yaitu kita cepat lelah, mau baca banyak tidak mampu, mengajarkan nafas kita tidak mencukupi. Ada guru banyak wakaf tidak pada keahliannya itu lagu-lagu saja. Ya. Mungkin ada juga guru yang dan orang yang mendengar kurang begitu ahli dalam seluruhnya. Kapan selesai dia punya tempat. Karena itu maka dan semangat ya, bacaan Al-Quran, sehingga ya yang terbaik itu tartil atau kata kalau masuk sudah baik ya baik. Nah, itu tergantung kebutuhan bisa baik ya. Kalau kita membaca semata-mata untuk ta'abbud, untuk beribadah, mau baik tajwidnya adalah bukan untuk berguru, melancarkan kepada guru yang ahli, bukan ngimami sholat. Ini saya tertarik sekali adanya seorang alim. Kalau kita ngimami sholat dengan bacaan yang panjang, kiai tua, umpamanya Jum'ah disunahkan baca sampai menghafalkan di situ, dan halata ke hadithul ghasyiyah. Begitu hatam dan sudah lancar, Jum'ah membaca surat tasbih, menyuruh murid-muridnya supaya pindah surat Al-Insan. Ayo sana pindah ke ustaz ini, ustaz maka ini. Maka yang demikian ini hendaklah membaca dengan tadwir. Cukup sak menit tok aku ilmuku
kurang aku ya, biar makmumnya tidak kelelahan. Demikian pula ngimami tarawih dengan derajat 1 juz itu lebih enak kalau tadwir untuk orang-orang yang takut kalau nanti makmumnya buyar. Imam Ternyata Asim setelah saja mendengarkan bacaan yang enak, bahwa beliau mereka itu kepada 70 kurang guru ya, malah senang, malah Al-Quran. ingin kalau lebih panjang lagi. Membaca, bukan kok guru tafsir apa ini ya. Bacaan hadir adalah bisa bacaan dengan derajat khatam sehari. Kama unzil. Entah itu ya untuk Al-Quran undangan dengan atau dia pada itu guru-guru yang ingin bersanad bisa murojaah sebanyak mungkin. Karena ada jadi kalau rukun man tajwid qara al-khamsa la yansa, yaitu barang siapa yang bisa membaca 5 juz sehari la yansa, maka dia tidak akan bertemu dengan yang lain ya, dan 5 juz itu kalau dibaca dengan hadir maka Allah tidak kesulitan. Sebenarnya tidak orang mempelajari tajwid itu urutannya adalah makhraj dulu, kemudian sifat ya, kemudian mungkin mat ya, ahkamul huruf, idgham begitu. Tapi tidak tahu di negara Arab sendiri juga ada buku-buku tajwid yang pengurutannya adalah mulai daripada ahkamul huruf, yaitu izhar idgham. Ya sama halnya dengan ilmu nahwu loh. Kadang-kadang ada ilmu nahwu itu memulainya dari mengenal huruf jar. Ya aneh ya. Tapi itu adalah ijtihad daripada ulama mengajarkan kepada sesuatu yang paling penting untuk dipegang, ataukah mengajarkan dari yang lebih mudah, ataukah bagaimana ya. Ya. Dan sayang sekali untuk makharijul huruf dan sifatul huruf ini tidak sampai dapat perhatian yang cukup ya. Jadi orang tajwid itu seputar mutar-mutar pada ahkamul huruf saja, izhar idgham, mat, itu aja. Untuk makhraj dan sifat ini ya mungkin saja ada guru-guru yang tidak mampu untuk menjelaskan ya, sehingga ya sampai di situ aja. Bahkan mushaf atau Al-Quran yang dicetak di Indonesia yang menyebar di mana-mana, di belakang itu ada ilmu tajwid. Tapi sayangnya tidak membahas makharijul huruf dan sifatul huruf. Ada satu sifat saja, yaitu qalqalah saja, yaitu yang dikenalkan. Seakan-akan sifat hanya qalqalah saja. Ya, demikian tentang arkanut tajwid yang wajib dipenuhi bagi orang yang ingin membaca Al-Quran dengan memenuhi tajwid, karena sesungguhnya membaca dengan tajwid itu wajib, li'annahu bihil ilahu anzala, karena sesungguhnya dengan tajwid itulah Al-Quran diturunkan. Malam yujawidul Qur'ana asimu, barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran maka dia dosa. Nah, ini kalau ada orang darusan itu, kalau ada salah harokat atau salah ayat atau salah kalimat itu biasanya diingatkan. Tapi kalau salah tajwid tidak ada orang yang mengingatkan. Makanya ketika orang berguru tajwid maka hendaklah berguru dengan sungguh-sungguh dan berlatih sebanyak mungkin. Berikutnya tujuan daripada mempelajari ilmu tajwid yaitu untuk supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan sempurna, bacaannya sempurna dan terhindar daripada lahan. Al-lahnu, lahan artinya kesalahan pada pengucapan ayat-ayat Al-Quran dari segi tajwidnya. Ini lahan menurut istilah ilmu tajwid ya. Lahan terbagi menjadi dua. Ada lahan khafi, ada lahan jali. Lahan khafi ini kesalahan yang ringan. Lahan jali kesalahan yang jelas. Lahan khafi menurut jumhur kebanyakan ulama ya, itu hukumnya makruh. Lahan jali
menurut mufakat ulama itu hukumnya haram. Adapun standar lahan dan standar khafi dan jali, kalau di ilmu tajwid secara gampangan saja, lahan khafi adalah kesalahan yang hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang ahli, guru tajwid ya, atau orang yang sudah berkali-kali belajar ilmu tajwid, sudah mendalam ya, tahu bahwa itu ada kesalahan. Umpamanya panjang 6 harokat dipanjangkan hanya 4 harokat ya. Ini kalau orang umum ya tidak tahu. Bahkan orang yang mondok bertahun-tahun, kalau mondoknya belajar fikih, nahwu ya, tidak belajar tajwid ya tidak tahu kalau itu salah ya. Ya. Jadi kesalahan-kesalahan yang hanya diketahui oleh orang-orang yang ahli. Umpamanya matnya tidak rata ya. Kadang-kadang keliru dalam mengidharkan, mengidghamkan ya. Kalau menurut orang-orang Arab, idhar dibaca idgham, idgham dibaca idhar itu termasuk khafi ya. Tapi kalau kita di Indonesia itu kok sepertinya menyolok ya. Nah, adapun jali yaitu kesalahan yang diketahui oleh orang umum, baik merubah makna maupun tidak. Seperti an'amta alaihim dibaca an'amtu alaihim. Ini merubah makna. Alhamdulillah rabbil alamin ya tidak merubah makna. Ya, tapi jelas ya. Bergantinya huruf seperti hak menjadi hak umpamanya ya. Kalau menyolok ya jali, kalau enggak menyolok ya agak bau-bau hak ya mungkin bisa dikatakan khafi. Ya. Tapi juga ada pendapat bahwa lahan khafi itu juga haram loh. Karena walaupun ya tidak merubah makna ya dan sudah menjadi umumul balwa, umumnya musibah ya. Tapi itu kan bid'ah ya, membaca Al-Quran tidak sebagaimana Rasulullah membaca. Dulu Abdullah bin Mas'ud mendengar orang baca Al-Quran, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Abdullah bin Mas'ud langsung mengingatkan, tidak demikian Rasulullah mengajarkan kepada saya. Bagaimana Rasulullah mengajarkan? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ya. Jadi untuk orang awam sekarang ini ya kita kasih hukum makruh sajalah. Kalau dikatakan haram itu nanti banyak orang yang tidak mau membaca Al-Quran. Ini terjadi. Orang ditanya berapa juz membaca Al-Quran, jawabnya saya sudah tidak pernah membaca. Mengapa? Takut. Ya, takut berdosa. Ya. Jadi kalau untuk diri kita sendiri mungkin kita ambil yang lahan jali itu ya haram, biar kita hati-hati lah. Ya. Dan juga untuk mengajar yang akhir, yakni mengajar santri yang mau dibeli sanad gitu ya. Dan sanad itu merupakan pengesahan bacaan ya. Maka seakan-akan kita sudah tidak mengenal khafi jali ya. Seluruhnya kesalahan itu ya dianggap jali ya. Tinggal hukumnya saja di hadapan Allah nanti tergantunglah. Makanya orang sehabis khatam Al-Quran juga berdoa mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwa lahan khafi kalau sangat-sangat khafi itu pasti hukumnya makruh. Umpamanya mad lazim mestinya panjangnya 6 harokat, dipanjangkan 5. Dan dia sudah berusaha tapi ya tidak terasa ya. Kalau dia kurang ya. Umpamanya makhraj kurang tajam gitu ya. Ya begitu itu ya
dikatakan makruh saja. Ini harus kita ketahui agar kita membaca Al-Quran hati-hati, dan apabila kita ada kesalahan-kesalahan ya kita tahu bisa memilah antara salah itu haram atau makruh, sehingga kalau kita melanggar yang hukumnya haram maka kita harus banyak beristighfar ya. Jangan kemudian berhenti tidak membaca Al-Quran, karena baca Al-Quran adalah ibadah yang paling utama ya, ba'da sholat, setelah sholat. Hanya ranking pahalanya di bawahnya sholat ya. Kalau sholat saja sudah jarang, kalau sudah jarang, sudah nggak khusyuk, sudah nggak apa, terus nggak mau baca Al-Quran, mau apa? Dari mana memperbanyak amal solehnya? Selanjutnya di bawah ini ada komentar daripada Imam Al-Jazari, yang mana Imam Al-Jazari adalah orang yang disebut-sebut man intahat ilaihi ri'asatul iqra. Man, orang intahat yang notok ilahi kepadanya ri'asatul iqra, kepemimpinan perguruan ilmu tajwid. Iqra itu mengajar Quran dari sisi tajwidnya. Ri'asatul iqra, guru, yakni puncaknya guru tajwid ya. Beliau mengatakan bahwa orang yang baca Al-Quran itu tidak lepas dari 3 kategori, 3 kelompok. Yang pertama, orang yang membaca dengan baik, kemudian dia mendapatkan pahala. Yang kedua, orang yang membaca dengan jelek, maka dia terus berdosa ya. Kemudian yang ketiga, orang yang baca dengan bacaan yang jelek tapi dimaafkan. Nah, yang pertama, kedua ini sepertinya tidak butuh penjelasan lah. Baik dapat pahala, jelek berdosa ya sudah sepantasnya. Tetapi yang ketiga ini butuh penjelasan. Orang yang bacaannya jelek dimaafkan itu yang seperti apa? Orang yang seperti apa? Orang yang dimaafkan walaupun jelek itu salah satu di antara 2. Yang pertama, orang yang ada cacat pada alat pengucapnya. Mungkin lidahnya putus atau pendek atau sakit ya. Mungkin giginya udah banyak yang hilang ya. Mungkin hidungnya yang bindeng. Apa saja ya. Itu diajarkan bagaimanapun sudah tidak bisa ya. Ya sudah, ya seperti ada daerah tertentu mengucapkan tak itu tak, diajarkan bahwa bagaimanapun nggak bisa, bisanya tak ya, dal ya da ya, ya sudah ya, apa-apa. Yang kedua adalah orang yang sulit menemukan guru, sulit sudah berusaha tapi nggak menemukan karena jauh, karena nggak tahu tempatnya, karena ada penghalang atau apa ya, hidup di negara-negara kafir, ya sudah, baca salah-salah enggak apa-apa ya. Oleh karena itu maka kalau tidak ada alasan salah satu di antara 2 tadi, umpamanya alasannya malu karena sudah tua, atau menganggap bahwa tajwid ini adalah pelajaran anak-anak kecil, kalau orang besar udah nggak pantas, malu, mosok udah sarjana kok belajar tajwid umpamanya ya. Nah, ternyata di negara-negara Arab ilmu tajwid itu tebalnya seperti tebalnya Al-Quran ya, bahkan lebih tebal lagi, dan tidak ada henti-hentinya orang mempelajari ilmu tajwid. Selanjutnya tingkatan-tingkatan bacaan. Yang dimaksudkan tingkatan adalah tingkatan kecepatan. Membaca Al-Quran dengan tajwid harus berhati-hati, dan namanya berhati-hati itu ya biasanya harus ya jangan cepat-cepat, pelan-pelan ya. Karena itu maka kita akhirnya mendapatkan 3 tawaran bacaan Al-Quran, yaitu pelan, sedang, cepat. Yang dimaksud pelan tidak terlalu pelan-pelan betul. Yang dimaksud cepat ya bukan ngebut gitu ya, wajar-wajar saja ya.
Di sini ada dua model pembagian. Ya. Pembagian model 1 adalah tingkatan kecepatan dengan cuman 3 pembagian. Pertama yaitu tartil. Ya. Jadi tartil ini artinya pembacaan Al-Quran dengan tenang, pelan, disertai dengan mengangan-angan maknanya. Asalnya begitu ya. Dan menjaga hukum-hukum tajwid. Kalau bagi orang Indonesia pada umumnya bacaan tartil itu untuk menyelamatkan tajwid saja. Dari mana bisa angan-angan ya? Mungkin sedikit-sedikit sekali ya. Tapi kalau tujuan tartil aslinya sebagaimana dalam Al-Quran adalah untuk tadabbur. Ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa kedua-duanya ya. Baca pelan, tujuannya biar tajwidnya betul, sempurna, dan biar agar bisa berangan-angan, tadabbur. Yang kedua, tadwir adalah membaca Al-Quran dengan ukuran sedang antara pelan dan cepat, disertai dengan menjaga hukum-hukum tajwid. Ya. Hadar, pembacaan yang cepat, akan tetapi masih memelihara hukum-hukum tajwid. Bagi tingkatan ini hadar harus menghindari campur aduknya huruf, menghindari geroyok, meloncat-meloncatnya kalimat dan seterusnya. Ya. Sekarang kira-kira ukurannya seberapa lama sih bacaan tartil itu? Katanya tartil itu yang sedang dan untuk nafas orang Indonesia mencukupi, yaitu yang sekiranya 1 juz itu 1 jam. Tapi lancar, bukan bacaan yang nyantol-nyantol ya. Kemudian tadwir itu bacaan yang agak cepat, kira-kira ya 1 juz setengah jam lah gitu ya. Kemudian hadar itu bacaan cepat ya, kira-kira ya 20 menit bagi yang ahli ya, bagi yang hafid yang lancar ya. Ya, bacaan tartil itu seperti rekaman Syekh Mahmud Al-Husari ya. Bacaan tadwir itu seperti bacaan imam-imam Masjidil Haram kalau ngimami tarawih ya. Kemudian bacaan hadar ya seperti bacaan kita lah. Tinggal kita menyempurnakan tajwid-tajwidnya jangan sampai hilang. Ya. Dan ternyata saya juga menyaksikan sendiri di Masjidil Haram juga banyak orang-orang membaca dengan cepat. Ya, tapi itu hanya karena untuk murajaah, biar bisa membaca banyak untuk melindungi hafalan-hafalan yang sudah dia hafal. Berikutnya pembagian model kedua. Pembagian tingkatan bacaan model 2, yaitu bahwa tartil itu identik dengan tajwid. Tartil itu ya tajwid ya. Tartilkan berarti tajwidkanlah. Oleh karena itu tartil itu bukan tingkatan bacaan ya. Tingkatan bacaan menurut mereka 3, yaitu tahqiq, tadwir, hadar. Ya, jadi tartil di luarnya, tartil itu tajwidnya. Oleh karena itu maka selagi orang itu membaca dengan tajwid, walaupun cepat, maka dia sudah bertartil. Ya, walaupun dia membaca pelan, kalau nggak bertajwid, ya tidak tartil. Makanya di buku-buku tajwid, dalil ilmu tajwid di dalam Al-Quran itu adalah warattilil Qur'ana tartila. Ya. Oleh karena itu maka bagi kita pembagian model yang kedua ini menarik ya. Bagi kita sekarang ini kalau mau mencoba membiasakan dengan tartil, udah nafasnya nggak cukup ya. Bahkan hafalan kita kalau ditartilkan malah buyar ya. Udah bismillah
kita baca cepat yang bagus saja, ya. Kan bisa banyak. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan ada dengunya. Mai ada, ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim sawa, itu sudah cukup. Karena apa? Mad wajib 4 harokat itu adalah 2 kali panjangnya mad tabi'i, ya. Kemudian di akhir-akhir waqaf, akhir ayat itu tidak usah panjang-panjang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pokoknya ada panjang, jangan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Nah, itu sudah cukup, ya. Ya, ini pembagian yang menarik bagi kita semuanya. Ya, silahkan untuk dikenalkan khususnya bagi kawan-kawan hufat supaya yang suaranya, nafasnya, suaranya panjang, suaranya enak, nafasnya panjang, bisa lagu, biarlah beliau menjadi contoh bagi orang-orang lain, ya, yang tidak mampu, ya. Mudah-mudahan tidak dianggap tidak bertartil karena kita ini sudah membaca dengan tajwid, ya. Nah, jadi begitu. Ada yang mengatakan bahwa tiga tingkatan tadi bisa ditambah 1 tingkatan lagi, yaitu tahqiq, lebih pelan, kemudian lebih tajam-tajam makhrajnya, lebih miji-miji, ya. Tapi sebenarnya tingkatan ini tidak dianjurkan untuk pembacaan sehari-hari. Tingkatan ini hanya untuk mengajar pemula. Ya. Kenapa? Sesungguhnya bacaan itu kalau terlalu pelan, itu akan mengorbankan. Akan ada salah, akan ada kerugian. Kerugian yang pertama yaitu kita cepat lelah. Mau baca banyak tidak mampu. Nafas kita tidak mencukupi. Sehingga banyak wakaf-wakaf tidak pada tempatnya, ya. Dan orang yang mendengar pun akan ikut lelah. Kapan selesainya ini, ya? Ya. Oleh karena itu, maka bacaan Al-Quran yang terbaik itu tartil atau tadabbur atau hadr. Nah, itu tergantung kebutuhan. Kalau kita membaca semata-mata untuk ta'abbud, untuk beribadah, ya, bukan untuk melancarkan, bukan ngimami sholat, ya bacalah dengan tartil. Kalau kita ngimami sholat dengan bacaan yang panjang-panjang, seperti umpamanya hari Jumat disunahkan baca Sabbihisma Rabbika dan Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah. Subuh hari Jumat membaca surat Tasbih dan membaca surat Al-Insan. Maka yang demikian ini hendaklah membaca dengan tadwir sedang, ya, biar makmumnya tidak kelelahan. Demikian pula ngimami tarawih dengan derajat 1 juz, itu lebih enak kalau tadwir. Orang-orang yang takut kalau nanti makmumnya buyar, ternyata setelah mendengarkan bacaan yang enak, wah, mereka itu kurang, ya, malah senang, malah ingin kalau lebih panjang lagi. Bacaan hadr adalah bacaan dengan derajat khatam sehari, entah itu, ya, untuk memenuhi undangan atau dia itu ingin bisa murojaah sebanyak mungkin. Karena ada kaidah man qara'al khamsa la yansa. Barang siapa yang bisa membaca 5 juz sehari, la yansa, maka dia tidak akan lupa. Dan 5 juz itu kalau dibaca dengan hadr, insya Allah tidak kesulitan, tidak melelahkan, ya.